Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. بلغ مقاصدنا. تقبل يا الله وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وتعبدنا. تقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر، واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا وأستاذنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قدس الله سرهم ونور ضريحهم يعني درجاتهم في الجنة، وعد علينا من بركاتهم وامطر علينا غيث كراماتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. حسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأداد كل معلوم له. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله المهيمن المعين وصلى الله على سيدنا محمد. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, perindu syafaat Nabi, shaimin, shaimat, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat perlindungan, pertolongan, kasih sayang Allah fit dunya hatta al-akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian,
Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Saat ini kita telah berada di 29 Ramadan. Beberapa hari atau beberapa hitungan-hitungan jam lagi kita akan ditinggal oleh Ramadan. Tatkala nanti sore keputusan Kementerian Agama menetapkan misalnya 1 Syawal jatuh kepada hari Rabu, berarti hari ini hari terakhir kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi tatkala Kementerian Agama memutuskan dan menetapkan 1 Syawal misalnya pada hari Kamis, berarti besok hari terakhir untuk kita berpuasa. Tetapi yang paling penting, mari kita di akhir-akhir Ramadan ini kita kembali untuk memusatkan perhatian kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hiasi detik-detik kita ditinggal Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Ketika datang malam hari raya atau disebut malam Idul Fitri atau malam Idul Adha. Nah, kalau sekarang itu disebut malam Idul Fitri, ya, malam Idul Fitri. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan satu gambaran kepada kita, satu tips kepada kita agar kita mengakhiri Ramadan dengan husnul khatimah dan mengawali bulan Syawal dengan yaitu kekuatan atau prinsip atau amal-amal yang baik. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ini khusus ya, kita menjelang hari raya Idul Fitri. Kita akan baca hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentang bagaimana kita menghidupkan malam yaitu hari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis yang ke-1782 di kitab Sunan Ibnu Majah. Haddatsana Abu Ahmad al-Marrar ibn Hammuyah. Thana Muhammad ibn al-Musaffi. Thana Baqiyah ibn al-Walid. An Thawr ibn Yazid, an Khalid ibn Ma'dan, an Abi Umamah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Berarti hadis ini dari jalur Abu Umamah ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qama, barang siapa qama, yang salat atau menghidupkan ya, Lailatul Id, malam Id. Malam Id bisa Idul Fitri, Idul Adha. Barang siapa yang salat, yang menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha dengan ibadah, dengan berzikir, dengan amal-amal yang baik, muhtasiban lillah, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena mencari ridho Allah. Apa kata Nabi? Lam yamut qalbuku yawma tamutul qulub. Nikah.
Lam yamut, maka tidak akan mati qalbuhu, apa itu hatinya, yaitu hatinya orang yang beribadah di malam Idul Fitri atau Idul Adha, yauma tamutul qulub, pada saat semua hati orang-orang itu matilah. Jadi ate ini kata ipa mati wan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tetap diberikan hidup. Hidup artinya bercahaya. Hidup artinya mampu menerangi. Jadi ate kulubun panjenengan tak ipa mati wan Allah. Artinya ketika hati kita hidup berarti apa? Kebaikan, kebenaran akan ada di dalam diri kita. Ini kan. Nurnya Gusti Allah masuk dalam jiwa kita. Nur-nur kebaikan akan masuk dalam diri kita. Oleh karena itulah ini dasar bagaimana kita menghidupkan malam Idul Fitri dengan ibadah kepada Allah. Berzikir, salat lail, salat malam ya. Silakan salat hajat, salat taubat, memohon kepada Allah. Ya. Salat tahajud, salat mutlak, silakan. Mau dihiasi mulai malam ya, dengan kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat tahlil, silakan ya. Yang penting menghidupkan malam Lailatul Id atau malam Idul Fitri atau Idul Adha. Nah ini perintah dari baginda Nabi SAW. Ini informasi penting bagi kita yang kita berada saat ini di akhir-akhir Ramadan untuk menyambut datangnya bulan Syawal, yaitu yang terkenal dengan sebutan Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, misalnya nanti maghrib misalnya diputuskan bahwa besok hari raya berarti nanti malam. Mulai nanti malam kita harus menghidupkan malam yaitu Idul Fitri dengan ibadah ya. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang laghun, yang sia-sia, yang tak bermakna ya. Apalagi yang mengandung maksiat, yang mengandung mudarat ya. Yang mengandung misalnya ya tidak bermanfaat lah ya. Di jalan, kemudian kebut-kebutan ya. Duduk di pinggir jalan ya. Melihat aurat-aurat seseorang, melihat indah dan sebagainya. Jangan sampai sia-siakan. Eman, kita telah sebulan lamanya digodok di bulan Ramadan. Masa mau disia-siakan hanya dengan satu malam kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, eman ya. Manfaatkan malam Idul Fitri dengan kita bermunajat kepada Allah. Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini saudara-saudara sekalian yang perlu kita lakukan. Kemudian yang kedua yang perlu juga kita lakukan adalah ada persoalan yang penting ya. Persoalan yang penting ya, untuk kita ketahui dan disegerakan, yaitu tentang zakat fitrah atau zakat fitri. Nah, ya, ini penting. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW ini mewajibkan, ya, agama mewajibkan kepada kita. Nah, haddatsana Muhammad bin Rumhid al-Misri, Thana al-Layth ibn Sa'din an-Nafi' an ibn Umar, anna Rasulullah SAW, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi SAW amar memerintah siapa Nabi bizakatil fitri, untuk berzakat fitrah atau zakat fitri. Nah ini perintah, mohon perintah berarti kenikah wajib. Sa'an min tamrin, sa'an min tamrin yaitu satu sa' dari kurma, kurma. Au sa'an min syairin, atau satu sa' dari syair. Syair ini gandum, makanan pokok ya di zaman dulu. Jadi kurma dan gandum berarti
kita diperintah, diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok. Kalau saat ini di Indonesia adalah beras. Satu sok itu ada ulama yang mengatakan 2,7 kilogram, ya. Ada yang mengatakan 2,8. Paling aman 3 kilo. Nah, 3 kilogram. Ini sebagai apa? Sebagai yaitu pembersih ya, dari kekotoran-kekotoran yang kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Nah, ini dasarnya ya. Kemudian kenapa perlu kita berzakat? Nah, ini satu paket. Likulli syai'in zakat. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Ya, termasuk zakatnya jasad itu adalah as-saum, yaitu berpuasa. Jadi kita itu zakat, jadi kita berpuasa itu adalah apa? Zakatnya jasad. Jasad ni kan kau tu zakat, tak gratis. Pak melak ban Gusti Allah bisa berbicara. Itu ada zakatnya. Apa zakatnya? Puasa. Bun Gusti Kanjeng Nabi. Nah, tetapi karena puasa kita mungkin tidak tulus kepada Allah. Tatkala kita berpuasa masih sering menggunjing orang, masih sering berbicara kasar, masih sering misalnya hasad dengki, masih sering ragu terhadap nikmat Allah. Bagaimana caranya untuk melengkapi itu semua? Menghapus kekurangan-kekurangan, kekotoran-kekotoran pada saat kita berpuasa. Nah, nikah. Haddatsana Abdullah ibn Ahmad ibn Bashir ibn Dhikwan wa Ahmad ibn al-Uzhar qala thana Marwan ibn Muhammadin thana Abu Yazid al-Khawlani an Sayyar ibn Abdurrahman al-Sadafi an Ikrimah an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala. Jadi hadis ini dari jalur Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Qala, beliau berkata, farada mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat al-fitri, untuk melaksanakan membayar zakat fitri. Jadi wajib pergi nih. Nah, untuk apa? Tuhratan lis-saimi minal lagwi war-rafath. Yang pertama, nikah tujuannya kita zakat fitrah. Maka mak tanya, apa mak kau tu wajib pergi zakat fitrah? Mak kau tu zakat fitri. Nah, zakat fitrah. Kenapa? Karena yang pertama adalah fungsinya tuhratan lis-saimi minal lagwi war-rafath. Untuk apa? Menjadi pembersih, menyucikan, membersihkan bagi orang-orang yang berpuasa dari apa? Minal lagwi, dari sifat, dari perbuatan yang lagun, yang sia-sia, warrafat, yang jelek lah. Artena apa? Kula pun panjenengan mik pola ibektona apuasa fokus lancar mulai dari hari pertama, king lancar kia acicien cubaan orang, berbicara kejelekan orang lain, andi harta, king cerek, penyakit gini kah? Lah. Kemudian dia berbuat tidak sesuai dengan perintah Allah. Laghun, banyak yang sia-sia, ya. Banyak yang membuang-buang nikah, umurnya tidak digunakan untuk ibadah. Waktu Ramadan tidak digunakan untuk baca Al-Quran. Waktu Ramadan digunakan untuk ini, bermaksiat dan sebagainya. Puasa, kengki pakun ajalenaki maksiat. Puasa, kengki pakun ajalenaki kecubaan. Berarti apa? Itu kekotoran di dalam kita menjalankan puasa. Nah, zakat untuk membersihkan kotoran itu. Agar apa? Agar bersih, agar kualitas puasa kita tetap bernilai tinggi di hadapan Allah. Nih kenyaman Islam lagi. Nyaman Islam. Beri cara ki. Karena Allah tahu umat Nabi Muhammad, tahu setan itu berat, setan itu musuh dari umat. Tekak ring puasa ki pakun ganggu ban setan ki, macam-macam ki.
ndak makan. King makrifatnya matanya, melirik-lirik barang-barang yang haram. Bender lesannya, mulutnya tak makan. King sering berbicara kasar, berbicara bohong, berbicara menghina dan sebagainya. Lah, nikah. Oleh karena itulah itu dibersihkan melalui zakat fitrah. Makanya kenika laundry amal-amal coba kita pada saat kita berpuasa. Itu tujuannya yang pertama. Nikah kan nyaman kan. Bawa-bawaan ke insya dia oke. Coba fokus kan. Kita bersih. Makanya ayo zakat fitrah. 3 kilo beras. Kalau misalnya mau sedekah uang, Ustadz bagaimana? Kalau uang ikut madhab Malik. Apa? Pakai ukuran kurma, bukan ukuran beras. Jadi mun azakata pese, ya 90.000. Mungkin berapa? Kurma paling murah 30.000. Ya mun silarang sakoni Pak Boloh. Ya sekitar kenika pun 90-100.000. Nah, makanya mon abri APC jangan ukuran kenika, tapi ukuran napanya mana? Ukuran yaitu kurma. Kalau madhab Imam Syafi'i tetap beras, makanan pokok. Lah makanya 3 kilo kenika. Lah 3 kilo, jangan lupa 3 kilo. Nah, kemudian untuk apa lagi tujuannya selain membersihkan kekotoran-kekotoran pada saat kita berpuasa, kecobaan, wa tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan, membahagiakan, menyenangkan orang-orang fakir miskin. Kenika makanya yang berhak menerima kenika fakir miskin. Lagi nikah monosoki jabuk repu minta zakat lah nikah. Makanya zakat fitrah untuk yang apa? Untuk yang mampu, yang melebihi, memiliki, yaitu bahan untuk dimakan. Mon tak andi beres, kaangkui EDR, tak andi pese, kaangkui meleh beres, zakat fitrah, berarti kenikah tak mampu, berarti wajib menerima zakat. Lah, nikah enggak. Jadi wajib menerima zakat lah nikah. Oleh karena itulah, lah, salah satu yang kedua tujuan zakat fitrah adalah memberikan apa? Kebaikan, kebahagiaan kepada fakir miskin agar juga bisa menikmati apa? Kenyamanan, bisa ada di hari yang indah, yang baik, hari Idul Fitri lah. Bagaimana kemudian caranya? Nah, nikah. Faman addaha qabla salati fahiya zakatun makbulatun. Nah, apabila dia menunaikan zakat, memberikan zakat itu qabla shalah, sebelum dia salat Idul Fitri, maka fahiya zakatun makbulatun. Maka benar diterima sebagai zakat. Nah, tetapi sebaliknya, ya, wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Tapi tatkala dia memberikan zakat itu ba'da shalah, setelah salat Idul Fitri puri keluar zakat, maka kata Nabi fahiya sadaqatun minas sadaqah. Maka dia tidak dinamakan zakat tapi dinamakan sedekah. Nah, makanya enggak undeki misalnya takbiran dekian turi keluar zakatnya. Makanya kenapa ini saya sampaikan untuk mengingatkan kita. Kita zakat, mari tak lupa. Nah, biar tidak lupa. Demikian karena pas elompak sibuk mempersiapkan ruang tamu misalnya, aksesoris, tuplis itata, pas sampai lupa ke zakat no? Kalampi setrika karena tak ekosot sekali. Ekosot kemudian nih kayak ekosot sampai lupa tentangnya pakai zakat. Esa di kita disalurkan zakat Seng kekulakku rukaburu, bukton atakbir rukaburu kulakku, maresopu sibuk arba ban semacam mah, pas zakat talopa, maria pejeng puru enggak lah. Berarti debun Kanjeng Nabi itu tidak masuk zakat tapi masuk sodako. Ya lumayan,
sodako. King tak zakat. Lah makanya tengate, mulai semakin kan ingat terus. Yang lupa, yang puruano ngireng, dekien tak apa-apa. Besok tapi sebelum monano, kalau memang besok hari raya. Kalau memang besok hari raya berarti sebelum sebelum sholat sudah harus membayar zakat. Nah, nikah petunjuk sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita yaitu betul-betul kempang ben kuste Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikah yang kedua yang perlu saya ingatkan dan kita ingatkan bersama. Yang ketiga, ada sunnah-sunnah yang perlu kita ikuti dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Yang pertama sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mandi sekujur tubuh. Ya. Bagaikan kita mandi junub, mandi sekujur tubuh yaitu sebelum kita berangkat sholat. Itlah sopuan mandi fokus nyaman mandi. Setelah itu apa? Kita pakai pakaian yang terbaik. Nah, bukan terbaru. Perintahnya sunnahnya terbaik. Tak kudu anyar ya. Tak kudu anyar. Nah ini kaki. Ya mon anyar tambu bagus. Nah ini kan mon tandi si anyar. Cari di lemarinya mana si paling bagus. Nah, si paling bagus. Teka anyar mon tak bagus. Nah teka laju. King fokus misalnya tak anyar king fokus misalnya buru mele beri kula buru mele bila enten tak telasan tan bila molotan si buru king anyar kion king paling fokus kalampin kula sandi kene berapa kan 7 juta uyang ku je dia nah teka anyar pun 70.000 ya pokok ngangku ya selaju king 7 juta lah berarti terbaik sehingga terbaik bukan terbaru. Karena kadang salah kaprah mas. Ya, salah kaprah kau tungangku si anyar. Padahal tadi wes saja. Nah. Tidak aja kaja. Cari si fokus pun. Ya, cari si fokus. Mun tak ada si fokus sekali. Nah, mumpung makin mun si pote, tak pate pote, makin melebay clean. Beke mumpung makin insyaallah kalau kuna pote kini ka. Lah, ontano mulai minter wah beri biru beri macam-macam. Lah nih sepenting terbaik bukan terbaru. Itu sunnah. Kemudian sunnah lagi apa? Memakai wangi-wangian, omro-oman. Mulai parfum, baro'om, acelena baro'om, pemapan. Kemudian sunnah apa lagi yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar menuju salat Id sebelum Rasulullah makan. Kalau salat Idul Fitri lah. Kalau salat Idul Adha sunnah setelah salat sampai setelah salat baru makan. Kalau sunnah Idul Fitri sunnah sebelum salat makan. Kalau mencontoh Rasulullah pakai buah kurma, ya kencil Pak teloan, ya papetok. Nah, mau ngaku papetok bagus. Kalau pakai kurma ajwa, seceleng kera papetok, bagus kera, nyaman. Biete, telur gelas, lumayan gini, nyaman. Beda selong pak, lumayan tak usah ngakan nasi je. Mengapa? Debat kamas jitedung bas, apa kenyang gelu je bas. Lah nikah, lah. Silakan dipakai ke sunnah-sunnah itu dilakukan ke kapi. Nah, kemudian setelah sudah bagus semuanya, mari makan. Apa sunnahnya? Jalan kaki ke masjid. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang perginya beda dari jalur yang pokok tidak sama jalurnya. Nah, misalnya pian berangkat dari Laok mulai na leng-leng dek berak gelu king makdul nang lauk. Nah, jangan jalur yang sama. Sambil salaman kera. Ujo mari tak kaso nyari serangan kera nak mah. Nah, yang penting antara berangkat dan pulangnya jalur yang berbeda. Itu sunnah ya.
pemapan-mapan ki. Nah, mulai makin minyak kelu saja nak kelu. Mau kenanya bu ebo sabak kelu anu sare kelu. Saya tak sasa ki. Ya mon saya anyar tak usah sasa saja. Ya paling fokus sasa. Dengkat mon anyar tanda sasa aja. Boh, mata sasa. Boh, tak temu je anyar gua. Padahal arwah lah, boh, mi ketel. Kau akan mari isal sasa nang yano kura ke sasa tak bau toko dah kia nek wah. Enggak nak kana kira. Ki lah nek sasa kelu demi keamanan mari sasa. Mari tak ketelan bian. Ki takala dari toko nak mana nak keluar dari anu. Tak kok ketelan ki. Mari tengku orang dicuci kelu. Mari kan disetrika yang bagus siap untuk hari raya untuk salat angkui yang terbaik yang terbaik. Setelah itu apa lagi? Sunnahnya saling bersalaman dan membaca apa sebelum apa namanya mulai dari nanti malam membaca takbir, tahlil, tahmid dan tasbih ya, berkumandang nantinya lah. Oleh karena itu ini sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, nah karena mari tak lupa nih ya, karena ini persiapan sengaja kita tidak mengaji al-mawaid, sengaja mengaji tentang persiapan sunnah-sunnah apa yang harus kita persiapkan menyambut datangnya bulan Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Yang terakhir, yang penting untuk kita perhatikan bersama. حدثنا علي بن محمد ثنا عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد عن عمار بن ثابت عن أبي أيوب قال berkata siapa Abi Ayyub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana man shoma ramadhana bagaimana barang siapa man shoma bagaimana barang siapa yang berpuasa Ramadhana di bulan suci Ramadan thumma atba'ahu kemudian diikuti bisitin min syawalin berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal kana saumid dahri maka perbuatan itu sama dengan dia berpuasa setahun lamanya. Oh kan nyaman perak 6 hari. Ayo ini sunnah yang selanjutnya lah. Ayo nih kak puasa Syawal 6 hari. Bagaimana caranya? Dimulai dari 2 Syawal. Kalau 1 Syawal haram, tak boleh berpuasa. Berarti dimulai 2 Syawal. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Silakan. Tun kaula mun soro langsung pas tanggal 2 tak bisa Ustaz. Napa ngalecer kate bungsu tak nyaman. Menamoy tak nyaman tak ngarakaya. Warapa entan ngalak di budi tanggal 15 tak manapa. 15 Syawal bitong tibi 6 hari dari kenikah. Lah kula ngalak di budi warapa tanggal 20 nyaman. Berarti sampai tanggal 26 lah. 6 hari tak manapa. Lah silakan. Misalnya tidak berturut-turut, bisa berturut-turut, kita ya, tanggal 5, 1, tanggal 10, 1, tanggal 11, 1. Sepenting 6 hari. Nah, ayo ini informasi penting bagi kita agar puasa kita disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Kan eman 6 hari kencurna pada bulan puasa setahun. Puasa setahun benar kan pokok puasa Syawal. Lah nikah informasi berharga bagi kita. Ayo kita laksanakan beberapa sunnah-sunnah kenikah menyambut datangnya bulan Syawal, datangnya Idul Fitri. Mudah-mudahan puasa kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua keluarga kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia kita, barakah umur kita sampai Ramadan yang akan datang. Muka-muka palanceng umur sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb
rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kami selaku pengampu atau pembaca kitab atau pembina atau pengampu Majlis Ta'lim Ba'da Subuh di Masjid Ar-Raudhah menyampaikan yaitu mohon-mohonan maaf dan selamat, yaitu selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Moga kita semua kembali ke fitrah sejati, epa bersih dosa kita sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.